Pemirsa, tidak mengenakan masker saat berkendara, seorang pengemudi di Pasar Baru, Jakarta terjaring razia. Ya, meski kedapatan tidak memakai masker, pengemudi mobil menolak disangsi. Kan ngerokok doang, pakai masker. Mobil saya. Nah, ya masa nggak boleh ngerokok dalam mobil? Mobil saya. Meski terjaring tidak menggunakan masker, pengemudi mobil yang terjaring razia protokol kesehatan di Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta Pusat ini menolak dikenakan sanksi. Pengemudi mobil menolak menandatangani surat pernyataan dan menjalani sanksi sosial. Meski demikian, pengemudi tetap mendapat sanksi sosial. Enggak. Satu rumah, masa nggak mungkin lah. Ya, merasa keberatan lah. Sekarang saya ngerokok doang, saya pakai masker. Sosial. Dalam razia kali ini, petugas menindak 18 pengendara lainnya yang kedapatan tidak memakai masker atau memakai masker dengan tidak benar. Tetap menerapkan PSBB yang diperpanjang untuk menerapkan masyarakat DKI Jakarta, khususnya warga DKI Jakarta yang ada di Jakarta Pusat ini. Nah, untuk tadi pengendara mobil, mereka ada 3 orang berkendara. Memang benar mereka menggunakan masker, tapi dia menggunakan masker. Karena berhubung mereka merokok, masker ini dipakai, otomatis kami tindak. Razia protokol kesehatan terus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Bandung kembali masuk ke level zona merah, level kewaspadaan COVID-19. Hal ini terjadi karena tingkat kedisiplinan masyarakat yang terus berkurang dalam menerapkan protokol kesehatan. Kota Bandung kembali masuk dalam zona merah COVID-19 di Jawa Barat. Hal ini seiring dengan peningkatan kasus positif COVID-19 yang meningkat. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Barat, angka reproduksi kasus COVID-19 di Kota Bandung di bawah 1,80, sehingga Kota Bandung masuk dalam zona merah. Wakil Wali Kota Bandung mengatakan masuknya Bandung dalam zona merah karena tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin menurun. Rapotnya, parameternya provinsi mah kita masuk zona merah. Kuncinya saya pikir pengawasan tetap ya, karena memang secara regulasi, secara aturan itu kan perwal-perwal yang sudah dikeluarkan itu sudah sangat cukup lah. Karena di situ juga ada sanksi ringan, sedang, berat. Memang kuncinya sekarang tinggal pengawasan, dan pengawasan itu harapan saya tidak oleh pemerintah saja, masyarakat juga ikut saling mengawasi, terutama teman-teman media juga jadi mata telinga kita juga. Kalau memang ada kerumunan lapor supaya kita bisa melakukan antisipasi lah ya, karena penyebaran ini kan mungkin lebih banyak karena kerumunan ya. Dari data kasus COVID-19 terlihat terjadi peningkatan dalam beberapa hari terakhir, baik kasus baru ataupun kasus aktif. Padahal pada pertengahan Oktober kasus COVID-19 di Kota Bandung mulai melandai. Bandung menjadi tempat favorit untuk menghabiskan akhir pekan, apalagi pada akhir Oktober lalu ada libur panjang akhir pekan. Bahkan tingkat hunian di Kota Bandung meningkat berada di atas 60%. Artinya banyak wisatawan yang menghabiskan waktu libur mereka di Bandung. Meski upaya rapid test digelar untuk menekan penyebaran COVID-19, kerumunan wisatawan tidak bisa dihindarkan. Pemerintah daerah pun harus tegas dalam pengawasan dan penindakan tempat wisata yang mengabaikan protokol kesehatan. Apalagi akhir tahun akan ada libur panjang dan Bandung menjadi salah satu kota favorit untuk berlibur. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pabrik yang akan memproduksi vaksin COVID-19 akan dibangun di kawasan Cikande, Serang, Banten. Pembangunan pabrik yang rencananya akan rampung pada tahun 2022 dibangun dengan nilai investasi 500 miliar rupiah. Pabrik dibangun oleh PT Jakarta Bio-Pharmaceutical Industry atau J-Bio menempati lahan seluas 14.850 meter persegi.
Kepala Staf Presiden Muldoko saat peletakan batu pertama pabrik Selasa kemarin menyatakan negara memberikan dukungan penuh industri strategis untuk dapat memproduksi vaksin yang diperlukan masyarakat Indonesia dan pasar global pada umumnya. Pabrik yang akan dibangun memiliki fasilitas produksi, pengujian mutu, quality insurance, R&D, dan fasilitas penunjangnya. Pabrik juga memiliki ruang untuk pengembangan selanjutnya di masa depan. Rencananya pabrik akan mulai berproduksi dalam 2 tahun mendatang. Relawan Palang Merah Indonesia Jember turut membantu penjemputan dan pemakaman jenazah COVID-19. Meski dihantui rasa takut terpapar, mereka mengaku bangga terlibat dalam tugas kemanusiaan. Adalah Gufron, salah satu relawan PMI Jember yang tiap hari bergelut dengan aktivitas penjemputan dan pemakaman jenazah COVID-19. Setiap hari, ada 2 hingga 5 jenazah COVID-19 yang harus dimakamkan Gufron bersama teman-temannya. Ancaman paparan COVID-19 tidak menyurutkan semangat relawan PMI Jember dalam mengemban tugas baru, yakni menjemput dan memakamkan jenazah COVID-19. Mereka harus bersiaga selama 24 jam di kantor PMI Jember, menunggu permintaan dari rumah sakit di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Sejak awal pandemi COVID-19 hingga pertengahan bulan November ini, Gufron telah menjemput dan memakamkan jenazah COVID-19 sebanyak 134 kali. Bahkan pernah dalam sehari, bersama relawan lain mendapatkan tugas berat, yakni penjemputan dan pemakaman jenazah COVID sebanyak 7 kali di waktu yang hampir bersamaan. Hari ini, mulai 28 April hingga hari ini, itu 160-an. Walaupun dini hari juga harus berangkat misalnya untuk memakamkan jenazah. Kita 24 jam. 24 jam, jadi panggilan malam, pagi, siang, sore maupun dini hari kita siap. Saat pertama kali bertugas sebagai relawan penjemputan dan pemakaman jenazah COVID-19, Gufron sempat dihantui rasa khawatir akan terpapar COVID-19. Namun mereka yakin jika penggunaan APD secara benar dapat mencegah penyebaran COVID-19. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersama dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengunjungi langsung penerima program kewirausahaan sosial di Sindangkerta di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai melihat produk comring atau combro singkong kering, Mensos Juliari P. Batubara bersama Menko Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki langsung berdiskusi dengan penerima program kewirausahaan. Namun diskusi berlangsung tertutup dan para awak media tidak diperbolehkan masuk karena menjaga protokol kesehatan. Kedua menteri tersebut juga akan mengunjungi lokasi penerima program kewirausahaan lainnya di kawasan Bandung Barat. Sementara itu, penerima bantuan sosial kewirausahaan mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Kalau memang kita mengundurkan dari program, ternyata Kemensos itu masih berbaik hati, dia memberikan program, yaitu program Prokurs, program usaha kewirausahaan. Nah, di situ kita dibina dari semua dari satu kabupaten, karena Dinsos bekerja sama dengan pihak Oren Unpad dan kita dibina sama mentor. Nah, untuk Kecamatan Sindangkerta itu ada 7. Nah, dari sekabupaten Bandung Barat itu dipilih ada 2 yang memang masuk klasifikasi, yaitu kami dengan Teh Tarik. Pemirsa, sejumlah sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur sudah belajar tatap muka di sekolah. Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Depok juga sudah siap menggelar belajar mengajar secara tatap muka. Sejumlah sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur sudah banyak yang melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah.
Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sidoarjo ini belajar tatap muka di sekolah mulai pukul 10 pagi dan berakhir pada pukul 11 siang. Untuk memperketat aturan protokol kesehatan di sekolah, pihak sekolah akan memulangkan siswa yang tidak memakai masker saat berada di lingkungan sekolah. Ya, alhamdulillah di Min 2 Sidoarjo ini kita sudah mencoba untuk memulai tatap muka, tetapi tidak pada full kegiatan mata pelajaran seperti biasa. Hanya kita mulai yaitu untuk kegiatan baca tulis Al-Quran atau mengaji, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Meski belum ada ketentuan tertulis dari pemerintah terkait dimulainya sistem belajar mengajar tatap muka, namun siswa mengaku lebih senang mengikuti proses belajar di sekolah daripada di rumah. Sementara itu, meski belum mendapatkan informasi tentang dimulainya sistem pembelajaran secara tatap muka dari Dinas Pemerintahan Kota Depok, namun sejumlah sekolah di Kota Depok sudah siap jika pembelajaran secara tatap muka harus kembali digelar. Pasti akan kami persiapkan dari mulai masuk cuci tangan menggunakan sabun, terus menggunakan termogan, pasti termogan ada. Terus pada saat nanti di kelas, setiap di depan kelas nanti akan kami sediakan hand sanitizer, Mas. Terus wajib memakai masker, dan pada saat di dalam kelas kita akan atur jarak tempat duduknya. Guru dan kepala sekolah dasar yang berada di Kota Depok mengaku mengalami kendala saat pembelajaran secara daring, yakni kendala alat komunikasi hingga kendala siswa yang harus menggunakan handphone secara bergantian dengan adik atau kakaknya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Depok, Jawa Barat, Pramono Putra, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah memperbolehkan pembelajaran tatap muka dilakukan pada awal Januari tahun depan. Namun masih banyak masyarakat khawatir karena angka penyebaran virus corona masih tinggi. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah digelar pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau mulai Januari tahun depan. Menurut Nadiem, keputusan pembelajaran tatap muka kini ada di tangan pemerintah daerah, komite sekolah, dan orang tua murid. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya, mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Kebijakan pemerintah ini menuai respon beragam dari sejumlah kepala daerah. Banyak daerah yang menyatakan masih menunggu situasi penyebaran COVID-19 sebelum memperbolehkan pembelajaran tatap muka, salah satunya DKI Jakarta. Sekali lagi itu belum bisa kita umumkan, belum bisa kami pastikan terkait 2021, sangat bergantung pada situasi, kondisi, fakta, dan data dan sebagainya. Dan semuanya nanti kita akan koordinasikan, kita diskusikan, dialogkan dengan semua pihak. Pak Gubernur nanti akan mengambil satu kebijakan yang baik bagi semuanya untuk kepentingan semua, termasuk kepentingan pendidikan anak-anak kita. Sedangkan pemerhati pendidikan menilai pembelajaran tatap muka lebih baik dimulai pada tahun 2021-2022 agar persiapannya lebih panjang. Jadi menurut saya yang bisa memungkinkan situasi yang mungkin lebih baik itu tahun ajaran baru nanti. Jadi bulan Juli. Kalau bulan Januari nanti ini, sekarang November, persiapannya terlalu mepet. Kita tahu di Indonesia ini, Mas, ada 40%, 60% sekolah itu yang sanitasinya tidak bagus. Mereka nggak punya air, nggak hand sanitizer apalagi langka. Belum lagi keterpenuhan daftar periksa seperti yang dipersyaratkan. Adanya termogan, masker, lalu kemudian proses asesmen anggota sekolah yang komorbid itu nggak mudah. Di sisi lain ada orang tua murid yang menyetujui pembelajaran tatap muka, namun mereka berharap sekolah bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan fasilitas yang mendukung.
Pada dasarnya sih saya setuju, namun masih ada kekhawatiran-kekhawatiran yang saya rasakan. Yang pertama, kalau anak-anak itu sering lalai menggunakan protokol kesehatan, itulah yang saya khawatirkan. Kalau saya pada dasarnya setuju ya, apabila sekolah bisa kembali dibuka, karena memang saya melihat anak-anak saya tuh sudah mulai beberapa ada yang bosan, stres, dan kemudian kurang bersosialisasi. Kebijakan pembelajaran tatap muka diperbolehkan karena pemerintah menilai pembelajaran online yang terlalu lama tidak efektif dan bisa mempengaruhi kondisi mental pelajar dan keluarga. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung seperti gawai yang dimiliki siswa dan akses internet yang tidak merata terutama di daerah-daerah tertinggal. Tim Liputan iNews melaporkan. Kisah pilu warga sipil Ethiopia yang harus melarikan diri jelang serangan militer. Dan pemirsa, informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.